Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Miko sudah berada di kantor. Seperti biasa, Dimas sudah ada di ruangannya. Pagi Tuan. Dimas, cari tahu informasi tentang Sinar. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan cari tahu apa hubungan Faris dan Sina. Aku merasa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Baik Tuan, akan saya lakukan. Saya permisi dulu. Miko mengangkat tangannya. Keluarlah. Akhirnya Sina sampai di depan restoran MK. Mengerai, kau tunggu di sini saja. Tidak Nona, aku akan ikut bersamamu. Aku tidak mau mengambil resiko. Dan juga Tuan Muda memerintahkan saya untuk selalu ada di samping Nona saat Nona keluar. Baiklah, aku mengerti. Masuklah Sina ke dalam restoran itu. Dipandangnya laki-laki seumuran dengan ayahnya yang sedang berbicara dengan pelayan itu. Sina berjalan mendekati laki-laki itu. Permisi Tuan, boleh saya bertanya? Laki-laki itu tiba-tiba diam. Wajahnya kaget melihat Sina. Disentuhnya wajah gadis cantik itu. Orang yang melihat itu langsung menurunkan tangan laki-laki itu dengan kasar. Jaga sikap Anda. Maaf, ucap laki-laki itu. Bisakah saya bertemu Tuan Farhan? Ucap Sina lembut. Laki-laki itu malah memandang Sina dari atas ke bawah. Dia tanpa sadar memajukan badannya seakan ingin memeluk Sina. Woi, apa yang ingin kau lakukan? Sentak Roy yang tak tahan melihat sikap aneh dari laki-laki itu. Bang Roy, jangan! Sina menarik badan Roy yang seperti ingin menghajar laki-laki itu. Apa kau mencariku? Ucap laki-laki itu. Sina dan Roy saling pandang. Apa kau Tuan Farhan? Ucap mereka bersamaan. Iya, aku Farhan. Ikutlah denganku. Farhan berjalan menuju ruangan yang ada di atas. Duduklah, apa yang ingin kau tanyakan? Sina bingung, apakah dia tahu apa tujuanku ke sini? Tuan, apa kau mengenal Danang Refrendra? Hahaha. Farhan tertawa. Sina semakin bingung dibuatnya. Kenapa laki-laki ini tiba-tiba tertawa? Apa kau bingung gadis manis? Iya Tuan Farhan, Sina mengangguk. Panggil aku Paman. Paman? Sina semakin dibuat bingung. Kau tidak usah bingung. Saat pertama aku melihatmu, aku sudah tahu kau anak dari Danang Refrendra dan wanita itu. Wanita itu? Maksudmu apakah ibuku Paman? Ya, kau mirip sekali dengan mereka berdua. Tapi untuk apa kau mencariku? Aku ingin tahu siapa ibuku. Sebaiknya kau tak perlu tahu. Pulanglah dan hidup tenang dengan ayahmu, ucap Farhan tegas. Tidak, Paman. Aku mohon beritahu aku siapa ibuku. Di mana dia? Namamu Sina kan? Sina, lebih baik kau berhenti mencari ibumu. Hiduplah dengan ayahmu dan wanita rendah itu. Wanita rendah? Siapa maksud Paman? Apa Mama Lucy? Ya, lebih baik kau hidup dengan ayahmu saja. Berhenti mencari tahu siapa ibu kandungmu. Paman, Sina menatap tajam mata Farhan. Aku mohon, beritahu siapa ibuku. Aku hanya ingin tahu siapa ibuku. Aku ingin merasakan pelukan dan kasih sayang dari seorang ibu. Aku mohon. Ini sangat beresiko untukmu, Sina. Aku akan menanggung resiko itu, asal aku bisa bertemu dengan ibuku. Sina bersimpuh di kaki Farhan. Nona, Roy berusaha melarang Sina. Lepaskan aku, Roy. Aku tidak akan berdiri sebelum Paman memberitahuku siapa ibu dan di mana dia sekarang. Sina, jangan lakukan ini. Paman mohon, berdirilah. Tidak. Aku akan terus bersimpuh di kaki Paman sampai Paman memberitahuku semua kebenaran tentang ibuku. Berdirilah dulu, Sina. Farhan mengangkat tubuh Sina. Duduklah, aku akan menceritakan semuanya. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa itu syaratnya, Paman? Kau cukup tahu saja, jangan kau cari ibumu lagi. Apa kau bisa janjikan ini? Tidak, Paman, aku tidak bisa janjikan itu. Aku kesini untuk mencari tahu tentang ibuku. Iya, aku tahu. Aku akan beritahu semua tentang ibumu. Tapi kau tidak boleh mencarinya. Kenapa, Paman? Kenapa? Sina, jika kau mencari ibumu itu terlalu beresiko untukmu. Bahkan aku rasa ibumu juga sependapat denganku. Kau tidak perlu mencarinya.
Tidak, ini bukan tujuanku. Tujuanku untuk menemui ibuku. Hai, kau memang anaknya Sita. Kau sama keras kepalanya dengan dia. Sita, apakah itu nama ibuku? Farhan mengangguk. Jadi paman, aku mohon. Aku ingin tahu semua tentang masa lalu ibuku dan ayahku. Aku juga ingin tahu di mana dia. Sebentar, dari tadi aku penasaran. Siapa dia? Apakah pacarmu? Bu, Roy belum sempat menjawab. Sina mengangguk. Bagus. Dilihat dari tubuhnya, dia orang yang kuat. Mungkin aku bisa mempercayai dia untuk menjagamu. Ya Tuhan, Nona Sina kenapa menempatkanku ke dalam jurang kesengsaraan? Semoga Tuhan tidak tahu ini. Roy tiba-tiba terbayang muka seram dari bosnya itu. Kalau dia tahu aku pura-pura jadi pacar Nona Sina, bisa mati berdiri, gumam Roy dalam hati. Jadi, bisakah Paman menceritakannya? Paman, tenang saja, pacarku bukan orang sembarangan. Ah, baiklah, aku percaya. Melihatnya saja, aku tahu dia bisa melindungimu. Sebaiknya, dari mana aku menceritakannya? Ceritakan dulu apa hubungan Paman dengan ayah dan ibuku. Aku adalah anak dari tangan kanan nenek. Nenek, aku dan ibumu tumbuh bersama, bersahabat sampai kuliah. Ya, bukan hanya bersahabat, aku juga sebagai tangan kanan ibumu dulu. Aku dipercaya oleh nenekmu untuk menjaga ibumu. Sampai, tanya Sina penasaran. Sampai ibumu jatuh cinta dengan ayahmu. Ibumu kemudian menikah dengan ayahmu, lalu ibumu melahirkan anak laki-laki. Sedangkan nenekmu menginginkan cucu perempuan untuk jadi penerus keluarganya. Nenekmu selalu mendesak ibu dan ayahmu untuk memberikan dia cucu perempuan. Sampai akhirnya, wanita rendahan itu datang menemui ayahmu yang depresi karena tekanan dari nenekmu. Ayahmu menikah diam-diam dengan wanita itu. Sampai saat ibumu tahu kebenarannya, ayahmu sudah memiliki anak perempuan dari wanita itu. Dan saat itu, ibumu sedang mengandung kamu. Hah? Bukannya semua orang menginginkan anak laki-laki untuk jadi penerus? Kenapa harus cucu perempuan? Apa kau tahu Kraken? Menatap Roy. Aku tahu Kraken adalah penguasa dunia bawah yang terkenal. Aku tidak mengerti, ucap Sina. Apa kau tahu bajak laut wanita? Ucap Farhan. Memang masih ada. Kraken adalah bajak laut wanita masa kini. Bisa disebut juga mafia wanita terkuat di dunia bawah. Mafia wanita. Kraken turun-temurun dipimpin oleh wanita. Sina masih mencoba mencerna ucapan Farhan. Sina, setelah ibumu mengetahui ayahmu bersama wanita lain, ibumu meninggalkannya. Namun, setelah dia melahirkan dan tahu bayinya perempuan, dia memberikan bayi itu pada ayahmu. Ibumu tidak mau kau hidup dengan menembakkan pistol atau memegang pisau. Ibumu ingin kau hidup normal seperti gadis biasa. Jadi, ibuku menyerahkanku pada papa dan mama. Iya, bahkan ayahmu membuang nama keluarganya untuk menyembunyikanmu. Kali ini sedang ada perebutan kekuasaan di Kraken. Dilihat dari darah keturunan penguasa Kraken, kau adalah generasi selanjutnya. Tapi lebih baik kau jangan muncul. Tapi jika identitasmu yang sebenarnya diketahui, carilah kakakmu. Dia akan melindungimu. Aku rasa dia juga sedang mencarimu. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Paman. Sina tidak akan merepotkan ibu. Sina akan tetap sebagai Sina Reverendra. Sina tidak akan mencari tahu lebih dalam lagi. Bagus, gadis pintar. Paman akan memberikan kalung ini. Jaga dan simpan untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Paman. Hei, kau. Melirik Roy. Pastikan Sina baik-baik saja. Kau harus menjaga Sina sepenuh hati dan jiwa. Roy mengangguk. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.